Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabi pun. Perkenalkan, saya Gufron Prabowo, NPM 22213732. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang naskah kerjasama dan telematika. Kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Menurut L. Kristaps dalam Rostiah, pada tahun 2008 menyatakan kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama. Naskah kerjasama adalah bentuk perjanjian tertulis yang bersifat mengikat secara hukum dan memuat kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih. Bagian-bagian naskah kerjasama. Judul perjanjian, ini adalah identifikasi utama dokumen. Judul harus jelas, spesifik, dan mencerminkan esensi dari kerjasama tersebut. Biasanya mencantumkan jenis perjanjian, misalnya perjanjian kerjasama, Memorandum of Understanding, kontrak jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan objek atau para pihak yang terlibat. Pembukaan, bagian ini menjelaskan latar belakang, landasan pemikiran, dan niat para pihak dalam membentuk perjanjian. Menjelaskan tanggal pembuatan perjanjian, tempat perjanjian dibuat, dan terkadang juga bisa mencantumkan regulasi atau dasar hukum yang mendasari kerjasama tersebut. Identitas para pihak, bagian ini mengidentifikasi secara lengkap dan jelas semua pihak yang terkait dalam perjanjian. Untuk individu, mencakup nama lengkap, nomor identitas, KTP atau paspor, alamat, dan pekerjaan. Untuk badan hukum, perusahaan, yayasan, organisasi, mencakup nama badan hukum, bentuk badan hukum, alamat kantor, nomor akta pendirian dan perubahannya jika ada, serta nama dan jabatan perwakilan yang berhak menandatangani. Maksud dan tujuan, bagian ini secara eksplisit menyatakan apa yang ingin dicapai oleh para pihak melalui kerjasama ini, merumuskan tujuan spesifik yang ingin dicapai dari perjanjian ini. Ini bisa berupa pengembangan produk, penyediaan layanan, peningkatan kapasitas, atau tujuan lain yang disepakati. Jangka waktu dan terminus. Bagian ini menetapkan durasi perjanjian dan bagaimana perjanjian tersebut dapat berakhir. Dapat berupa periode waktu tertentu, misalnya 2 tahun sejak tanggal penandatanganan, atau sampai tercapainya suatu tujuan tertentu, atau sampai adanya pemberitahuan pengakhiran. Juga mencakup ketentuan mengenai perpanjangan atau pengakhiran dini. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini adalah inti dari perjanjian yang merinci apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak dan apa yang berhak mereka terima. Daftar poin-poin spesifik mengenai tanggung jawab, layanan yang diberikan, deliverables, dan imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak. Ini harus berumuskan dengan sangat jelas dan tidak ambigu. Ketentuan pembiayaan. Jika kerjasama melibatkan aspek finansial, bagian ini akan menjelaskan bagaimana biaya-biaya terkait ditanggung. Rincian mengenai jumlah biaya, mekanisme pembayaran sekaligus atau bertahap, jadwal pembayaran, mata uang, pihak yang menanggung jawab biaya tertentu, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Ruang lingkup, bagian ini mendefinisikan batasan dan cakupan operasional dari kerjasama, menjelaskan secara detail area kerjasama, termasuk lokasi geografis, jenis kegiatan yang termasuk atau pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Ini membantu menghindari aktivitas di luar perjanjian atau tumpang tindih dengan perjanjian lain. Penyelesaian sengketa. Bagian ini mengatur prosedur yang akan ditempuh jika terjadinya perselisihan atau ketidaksepakatan di antara para pihak. Biasanya mencakup tahapan penyelesaian sengketa, dimulai dari musyawarah untuk mufakat, negosiasi, mediasi, arbitrasi, hingga litigasi melalui pengadilan. Juga bisa mencantumkan pihak forum hukum, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penutup dan tanda tangan.
Dalam praktik hukum naskah kerjasama, digunakan dalam hubungan bisnis, kemitraan antara lembaga, atau kerjasama antara instansi pemerintah dan swasta. Berisi pernyataan bahwa perjanjian telah dibaca, dipahami, dan disetujui oleh para pihak. Dilanjut dengan tempat dan tanggal penandatanganan, serta kolom untuk tanda tangan masing-masing pihak dan saksi jika ada, beserta nama lengkap, jabatan, dan stempel jika ada badan hukum. Dasar Hukum Kerjasama, Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal ini memberikan pengertian dasar tentang apa itu perjanjian dalam hukum perdata. Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini adalah salah satu pasal terpenting dalam hukum perjanjian karena menetapkan syarat-syarat mutlak agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata. Pasal ini adalah pilar utama dari kekuatan mengikat sebuah perjanjian yang sah. Terus, telematika itu apa? Telematika adalah gabungan dari telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Dalam konteks hukum, telematika berkaitan erat dengan cyber law, perlindungan data pribadi, dan validitas dokumen digital, misalnya penandatanganan perjanjian secara elektronik, penggunaan dokumen digital sah dalam transaksi hukum, pemanfaatan aplikasi daring untuk membuat dan menyimpan kontrak. Dasar hukum 1. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang ITE, pengakuan alat bukti elektronik. Pasal ini adalah fondasi utama yang memberikan legalitas pada data dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. 2. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang ITE, kekuatan mengikat kontrak elektronik. Pasal ini secara spesifik menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan mengikat. 3. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang ITE, keabsahan tanda tangan elektronik. Pasal ini memberikan legalitas pada penggunaan tanda tangan dalam bentuk elektronik yang sangat penting untuk autentikasi perjanjian digital. Karakteristik hukum telematika: adanya data pribadi, adanya haki, dilakukan dengan media informasi secara elektronik, tujuan menyampaikan informasi atau transaksi. Interaksi bisa one to many, one to one, atau many to one. Yang terlibat bisa pemerintah, perorangan, maupun badan hukum. Di era digital ini, hampir seluruh bentuk kerjasama baik dalam bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan mulai bertransformasi ke arah digital. Hal ini menjadikan telematika sebagai fondasi utama dalam penyusunan, pengiriman, dan pelaksanaan naskah kerjasama. Contohnya, kontrak bisnis antar negara yang ditandatangani secara digital, penyimpanan perjanjian di cloud server yang terinskripsi, penggunaan sistem kontrak life cycle manajemen untuk memantau kerjasama. Isu hukum telematika: penipuan online, penyusupan data, pelanggaran privasi dan data pribadi, pembuktian dokumen digital di pengadilan, sengketa lintas yurisdiksi dalam kontrak daring, ketidaksahan perjanjian karena identitas palsu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai naskah kerjasama dan telematika. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya aspek hukum dalam kerjasama, serta peran telematika dalam mendukung legalitas dan efisiensi kerjasama di era digital ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.